Saudara-saudara sekalian, materi yang akan kita, atau materi seminar yang akan kita ikuti, itu sumber-sumbernya diambil dari 3 buku ini. Jadi dari tulisan-tulisan permulaan, banyak dari antara kita sudah kenal buku ini. Kemudian Para Nabi dan Bapa jilid yang pertama. Kemudian buku Kerinduan Segala Zaman jilid yang pertama. Jadi dasar utama dari kutipan-kutipan yang akan kita lihat di dalam pembahasan sore ini diambil dari 3 buku ini, didasarkan dari 3 buku ini. Maaf kalau saya mau menyebutkan ini. Jadi ini pandangan-pandangan ini nanti yang akan kita lihat melalui seminar ini, boleh bilang advance sekali. Ini advance sekali. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dengan konsep Lucifer sebelum kejatuhan. Bagaimana gambaran daripada tulisan Ellen G. White ini mengenai Lucifer sebelum kejatuhan? Dan kita boleh cocokkan dengan catatan di dalam Alkitab bagaimana Raja Tirus ini, digambarkan Raja Tirus ini, tetapi dia sebetulnya menggambarkan mengenai Lucifer. Dan banyak ahli teologi yang mengakui bahwa gambaran yang ada dalam buku Yeskiel itu berbicara mengenai Lucifer. Nyonya White menyebutkan, setan dahulunya adalah seorang malaikat yang dihormati di sorga. Kita sudah mengenal ini. Dan posisinya kehormatannya di sorga itu, kehormatannya itu sesudah Kristus. Jadi sesudah Kristus maka Lucifer. Kemudian selanjutnya diinformasikan, sama seperti malaikat-malaikat lainnya, wajahnya begitu lembut dan menggambarkan kebahagiaan. Dahinya tinggi dan lebar, menunjukkan kepintaran yang hebat. Kemudian bentuk tubuhnya sempurna dan pembawaannya mulia dan agung. Jadi begitu keadaan daripada Lucifer sebelum kejatuhan. Keadaannya begitu menarik, begitu baik. Kemudian mari kita lihat selanjutnya. Keadaan, suasana, lingkungan yang ada di dalam kerajaan surga ketika Lucifer belum jatuh. Suasana surga sebelum kejatuhan adalah seperti ini. Dari sumber yang sama, yaitu sampai pada saat ini sebelum dosa ada, maka keseluruhan sorga atau sorga secara keseluruhan itu teratur. Sorga secara keseluruhan itu harmonis dan di dalam penurutan yang sempurna kepada pemerintahan atau otoritas Allah. Jadi di dalam keadaan sempurna Lucifer itu, sorga di dalam suasana yang teratur, harmonis menurut kepada pemerintahan Allah. Kemudian bagaimana dosa itu mulai? Nyonya White memberikan keterangan di dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman 35 paragraf yang kedua, sedikit demi sedikit Lucifer memanjakan keinginan untuk mengangkat diri sendiri. Jadi digambarkan sedikit demi sedikit. Jadi dari dalam dirinya muncul keinginan untuk mengangkat dirinya sendiri. Nah, di dalam buku Yeskiel dan dalam buku Yesaya memberikan gambaran ini. Aku hendak naik menyamai yang maha tinggi. Gambaran simpelnya seperti itu di dalam Alkitab. Jadi keinginan itu datang dari dalam dirinya sendiri. Kita boleh berpikir Allah yang suci menjadikan segala sesuatu sungguh amat baik. Kalau kita merujuk ke dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31, bagaimana bisa muncul dari dalam diri makhluk ciptaan yang suci ini dosa? Saudara-saudara, kita mengerti pengertian teologia yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan makhluk dengan kebebasan memilih ditaruh Allah kepada makhluk ini. Dan makhluk ini, Lucifer ini sama seperti manusia yang pertama, menggunakan peluang ini, menggunakan kesempatan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada makhluk intelligence ini untuk menggunakan kuasa mereka untuk memilih. Dan dia memilih mulai memanjakan di dalam dirinya keinginan untuk menjadi tinggi. Dan disitulah dosa mulai. Disitu dosa mulai. Jadi dia exercise the free will yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan sayangnya dia tidak menggunakan kebebasan untuk memilih ini untuk menurut kepada Allah, tetapi dia menggunakannya untuk mengangkat diri dan memanjakan sifat mengangkat diri sendiri ini di dalam dirinya, sehingga dosa itu mulai di sana.
Di tempatnya di mana? Di sorga. Kemudian di dalam diri siapa? Lucifer. Kita lanjut. Ketika dosa mulai, ada informasi selanjutnya yang memberikan gambaran bagaimana dosa itu berkembang di dalam diri Lucifer. Buku Early Writings halaman 145 paragraf yang pertama menyebutkan, ketika Allah berkata kepada anaknya, jadi Allah kepada Yesus Kristus, ketika Allah berkata kepada anaknya, marilah kita menciptakan manusia dalam gambar kita, maka setan cemburu terhadap Yesus. Jadi ada cemburu di dalam dirinya. Kemudian dia berharap untuk ditanyai, atau dia berharap agar dia dihubungi sehubungan dengan pembentukan manusia. Dan oleh karena tidak, maka dia dipenuhi dengan kemarahan, kecemburuan, dan kebencian. Dia mau menerima penghormatan tertinggi di surga setelah Allah. Jadi dia mau agar posisinya sama dengan Allah atau posisinya tertinggi setelah Allah di sorga. Maka ketika Allah mengatakan kepada Yesus agar atau untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu, maka dia tidak senang oleh karena dia tidak dihubungi atau dia tidak ditanyai tentang rencana itu, sehingga dia marah, cemburu, dan benci. Saudara-saudara, keinginan untuk mengangkat diri sendiri, sifat tinggi hati ini sangat kentara ketika ada rencana atau ada yang dibuat oleh Allah, kemudian dia tidak dihubungi, maka langsung mencuat, langsung muncul itu sifat sombong ini dan menyebabkan dia menjadi marah. Dan disitulah dosa itu mulai. Itu yang kita dapatkan dari tulisan ini. Kemudian itu tidak dapat terus-menerus diam di dalam hatinya atau di dalam pikirannya. Selanjutnya adalah dia mulai membisikkan ini kepada penghuni sorga yang lain. Rasa cemburunya, rasa tidak puasnya oleh karena dia tidak dihubungi. Dan akibatnya adalah penghuni sorga ini terbagi dua, terbelah. Jadi kalau ada perpecahan di atas dunia ini, itu awalnya dari dia yang memulai perpecahan di dalam kerajaan surga. Oke, keterangan diberikan seperti ini. Beberapa dari malaikat bersimpati dengan setan dalam pemberontakannya, dan yang lain, jadi ada beberapa yang bersimpati, kemudian yang lain mereka dengan kuat mempertahankan kehormatan dan kebijaksanaan Allah ketika Allah memberikan otoritas kepada anaknya untuk menciptakan. Jadi sekarang bagaimana keadaan surga? Surga terbelah. Ada yang bersimpati dengan setan dan ada yang terus bersikuku. Bahasa lainnya kyo-kyo ya. Bersikuku untuk mempertahankan kehormatan dan hikmat Allah, memberikan kekuasaan atau otoritas kepada Yesus di dalam kerajaan surga, lebih khusus dalam peristiwa penciptaan dan rencana penebusan. Penghuni surga sekarang ini terbelah oleh karena sifat ingin meninggikan diri ini, menyamai Allah ini tidak merasa tidak terlayani dengan baik. Oke. Saya mendapatkan, sehingga saya menuliskan ini, alasan dasar pemberontakan itu dari kutipan ini. Terjadi perselisihan di antara para malaikat. Setan dan simpatisannya mereka bergumul, berjuang, berperang untuk satu, mereformasi pemerintahan Allah. Saudara-saudara, ternyata kalau di dunia ini sekarang ini kita mendengar ada istilah reformasi, itu bukan barang baru. Itu bukan barang baru, sebab ternyata di sorga dia itu sudah memulaikannya di sana. Iblis itu dan para simpatisannya, dituliskan di dalam tulisan Ellen G. White ini, Early Writings, menyebutkan bahwa mereka berusaha, mereka berjuang mereformasi pemerintahan Allah. Apa artinya reformasi? Berasal dari kata dasar form, bentuk, lagi. Jadi di dalam proses untuk membentuk lagi pemerintahan Allah. Jadi pemerintahan sudah dianggap tidak benar sehingga berusaha untuk dibentuk kembali. Jadi itu alasan dasar pemberontakan mereka atau tindakan dasar pemberontakan mereka. Selanjutnya dituliskan seperti ini. Mereka mau mengetahui hikmatnya. Hikmat siapa? Hikmat Allah yang tak terselami. Saudara bisa bayangkan ini? Dia itu adalah makhluk ciptaan, tetapi dia berusaha untuk menyelami, untuk mengerti akan hikmat dia yang tidak terbatas, yang menciptakan dia. Kemudian yang ini yang berikut, mau memastikan tujuan Allah
mengangkat dan mengaruniakan Yesus kuasa dan perintah yang tak terbatas. Intinya mereka memberontak menentang otoritas Allah. Saudara, ini alasan dasar. Saya sebutkan ini alasan dasar pemberontakan, yaitu berusaha untuk mereformasi pemerintahan Allah. Mereka mau mengetahui hikmat Allah, mau mengerti semua tindakan dan keputusan Allah, dan mau memastikan apa tujuan Allah memberikan kepada Yesus kekuasaan yang tidak terbatas. Oke, berikut. Sudah terjadi perpecahan. Jadi sudah ada dua kelompok di dalam kerajaan surga, yang bersimpati dengan Lucifer dan yang bersimpati tetap mempertahankan hikmat dan kedaulatan daripada Allah. Dan melihat perpecahan ini, maka Allah, dia berusaha untuk menyelamatkan Lucifer. Dia berusaha untuk menyelamatkan Lucifer. Dia sendiri dan kemudian malaikat-malaikat yang tetap setia berusaha untuk menyelamatkan Lucifer. Dituliskan bahwa seluruh penghuni sorga itu mereka datang kepada Lucifer dan membujuk dia, meminta dia untuk meninggalkan pemikiran-pemikirannya. Kemudian Allah memanggil seluruh penghuni sorga untuk menyampaikan kepada mereka kebesaran, kebaikan dan keadilan daripada pencipta itu, dan alasan mengapa dia memberikan kepada Yesus Kristus kuasa yang sangat besar untuk mencipta, untuk menebus, untuk mencipta dan untuk menebus. Tetapi saudara-saudara, kutipan Roh Nubuat menyebutkan amaran yang diberikan ini, yang diberikan oleh Allah yang tidak terbatas, Allah yang penuh kasih, yang kasihnya itu tidak terbatas, hanya menimbulkan sifat pertentangan atau perlawanan. Jadi itu tidak menimbulkan rasa penurutan atau rasa percaya, tetapi itu hanya menimbulkan rasa melawan di dalam diri Lucifer ini dan pengikut-pengikutnya. Selanjutnya disebutkan di dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman 36, Raja alam semesta mengumpulkan seluruh penghuni surga di hadapannya supaya dia dapat menetapkan posisi anaknya yang sesungguhnya. Sesudah disampaikan, maka ini yang terjadi di surga. Para malaikat yang benar ini dengan sukacita mengakui keutamaan Kristus, dan mereka tunduk di hadapan Allah dan menyatakan cinta serta penghormatan kepada Yesus. Bagaimana dengan Lucifer? Ketika disampaikan ini yang terjadi dengan Lucifer. Lucifer tunduk bersama-sama dengan mereka. Dia sujud bersama-sama dengan mereka, mengakui kebesaran daripada Yesus Kristus. Tetapi di dalam hatinya ada satu konflik yang tajam, yang aneh. Konflik apa itu? Dia mengetahui ini kebenaran, dia mengetahui akan keadilan, dia mengetahui itu kesetiaan. Tetapi kebenaran, keadilan dan kesetiaan ini bergumul, berkecamuk, bertentangan dengan kemarahan yang ada, yang muncul dalam dirinya, dan kecemburuan. Saudara pernah mengalami saat seperti ini? Anda mengakui benar, Anda mengakui ini adalah keadilan dan ini adalah kasih, tetapi kecemburuan dan kemarahan itu berkecamuk sama-sama di dalam hati. Itu yang dialami oleh Lucifer di dalam kerajaan surga waktu itu. Menarik untuk memperhatikan ini. Pengaruh dari para malaikat yang menaikkan pujian kepada malaikat-malaikat yang suci, kelihatannya, nampaknya ikut membawa Lucifer. Jadi dia terpengaruh dengan suasana suci. Jadi saat lagu pujian naik, kemudian melodi disampaikan dengan melodi yang indah, kemudian di-amplified atau dinyaringkan dengan ribuan suara yang penuh dengan kebahagiaan, katanya, kelihatannya roh jahat yang ada dalam Lucifer ini, yang dalam dirinya itu, kelihatannya dapat dikalahkan. Kasih yang tidak dapat diucapkan itu meluap di dalam dirinya, di dalam diri Lucifer. Mengapa? Mereka berada di hadirat Allah, mereka ada di hadapan Allah. Tetapi kemudian dikatakan, tetapi dia dipenuhi dengan kesombongan akan kemuliaannya sendiri. Dikatakan keinginannya untuk menjadi yang terutama kembali. Allah terus berusaha untuk menobatkan ini Lucifer. Pencipta yang berbelas kasihan itu, dia berusaha menarik kembali Lucifer dan pengikutnya dari jurang kehancuran ke arah mana mereka sementara mencemplungkan diri mereka. Jadi
Tuhan berusaha dengan belas kasihannya untuk membujuk. Para nabi dan Bapa halaman 40 paragraf pertama menyebutkan, tetapi kasih Allah disalah tafsirkan. Lucifer menunjuk kepada panjang sabar Allah sebagai bukti bahwa dia benar, bahwa dia utama. Dan itu katanya usaha Allah untuk membujuk dia itu adalah indikasi bahwa Raja alam semesta akan setuju dengan posisinya. Kemudian dia di dalam hatinya atau kepada malaikat-malaikatnya berkata, jika mereka akan terus bertahan bersama-sama dengan dia, maka mereka akan memperoleh apa yang mereka sementara perjuangkan atau mereka inginkan atau yang mereka rindukan. Saudara, kita sementara membahas Allah berusaha untuk memanggil dia, untuk membujuk dia, untuk membuat dia bertobat kembali. Tetapi usaha yang dibuat oleh kasih yang tidak terbatas ini disebutkan disalah tafsir. Itu usaha untuk membujuk dipandang, oh dia so mengalah, dia so akui orang pe posisi sekarang ini. Hati-hati saudara-saudara di dalam jemaat, kalau ada perpecahan, kalau ada orang babuju, jangan pikir bahwa mereka itu sudah mengaku salah. Tidak, itu hanya karena mereka mau menyelamatkan kita. Dituliskan begini, dia tidak mengerti ke arah mana dia sedang menuju. Tetapi usaha itu yang hanya kasih dan hikmat yang tak terbatas dapat lakukan, dibuat untuk meyakinkan dia akan kesalahannya, tetapi rasa tidak puasnya akhirnya terbukti tanpa sebab. Jadi diberikan pengertian kepadanya tentang kondisinya, dan di dalam usaha yang dibuat oleh Allah itu, Lucifer akhirnya sadar bahwa dia punya pemikiran dan hati, dorongan hati itu tidak ada alasan, tidak ada penyebab, dan dia dibuat mengerti apa akibatnya jika ia tetap bertahan di dalam pemberontakannya. Nyonya White menyebutkan Lucifer diyakinkan bahwa ia salah. Dia diyakinkan bahwa dia salah. Mari kita lihat kutipan atau keterangan selanjutnya mengenai Lucifer. Jika dia telah mengakui ini, apa ini? Bahwa dia salah, maka dia telah menyelamatkan dirinya sendiri dan banyak malaikat. Pada saat itu dia belum sepenuhnya menolak persekutuannya dengan Allah. Jadi meskipun dia telah meninggalkan posisinya sebagai kerub yang menutupi, tetapi jika dia rela kembali kepada Allah, mengakui kebijaksanaan pencipta, dan puas dengan mengisi tempat yang ditentukan kepadanya di dalam rencana Allah yang besar itu, maka dia telah dikembalikan kepada tugasnya waktu itu. Waktu tiba untuk keputusan terakhir, maka dia harus sepenuhnya, ini salah satu, tunduk sepenuhnya kepada kedaulatan Allah, atau selanjutnya secara terbuka dia memberontak kepada Allah. Para nabi dan Bapa halaman 39, paragraf pertama, Roh Nubuat menyebutkan dia hampir memutuskan untuk kembali. Tetapi apa yang menahan dia? Kesombongan menahan dia. Dia hampir kembali, tetapi kesombongan menahan dia. Saya senang kutipan ini. Terlalu besar pengorbanan bagi seorang yang telah dihormati begitu tinggi untuk mengaku salah. Saudara-saudara yang memiliki kesempatan untuk tempat-tempat atau posisi terhormat, hati-hati untuk susah, untuk tidak mau mengaku salah. Saudara-saudara yang mau selamat, perhatikan ini. Tidak ada posisi di atas dunia ini yang terlalu terhormat yang akan menahan kita untuk mengakui salah apabila kita berbuat salah. Yang paling aman adalah apapun posisi kita, kalau sadar salah, mengaku salah. Mengaku salah. Karena itu yang paling aman. Lucifer tidak mampu melakukan itu, sehingga walaupun namanya bagus, akhirnya dia menjadi iblis. Oleh karena dia merasa posisinya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan, walaupun Allah telah mengatakan kepadanya bahwa alasan-alasan yang dia kemukakan tidak ada sebab. Dan dia tahu, dia sadar bahwa dia salah, hanya dia tidak mau datang karena kesombongan menahan dia. Selanjutnya, jadi tempatnya terlalu terhormat untuk mengakui bahwa dia salah, bahwa angan-angannya salah, dan dia tidak dapat menyerah kepada kuasa yang selama ini dia telah usahakan untuk nyatakan kepada banyak orang, untuk buktikan bahwa kuasa itu tidak adil. Susah dia untuk mengakui itu. Oke, mari kita lanjutkan. Malaikat yang setia
mereka terus bekerja untuk menobatkan ini Lucifer. Malaikat yang setia mendesak dia dan para simpatisannya untuk tunduk kepada Allah. Mereka menunjukkan kepadanya dan kepada para malaikat yang lain, apabila mereka tidak mengikuti Allah, mereka akan menerima akibat yang tidak dapat dihindari. Kemudian dikatakan kepada mereka bahwa Allah dapat mengalahkan kekuatan mereka dan mereka dapat dihukum oleh karena pemberontakan itu. Jadi mereka telah diamarkan, mereka kepada malaikat-malaikat yang bersimpati dengan iblis itu, malaikat-malaikat suci mengatakan agar mereka menutup telinga dari penipuan Lucifer dan mendesak mereka untuk kembali mencari hadirat Allah dan mengakui kesalahan mereka yang telah meragukan hikmat dan otoritas Allah. Malaikat-malaikat terus bekerja untuk mereka kembali. Nyonya White menyebutkan banyak yang rela menuruti nasihat ini, banyak yang bertobat dari pikiran mereka yang salah, dan mereka berusaha untuk mencari agar mereka dapat diterima kembali oleh Allah. Tetapi bagaimana dengan Lucifer? Saya berikan warna biru di sini. Tetapi ketika melihat ada banyak malaikat yang mulai terbujuk oleh malaikat-malaikat yang suci, Lucifer telah siap dengan penipuan yang lain. Penipuan apa itu? Dia sekarang mengatakan bahwa aku tahu hukum Allah, aku tahu sifat Allah, maka hukum Allah dan sifat Allah tidak akan menerima kamu kembali. Kamu sudah terlalu jauh di dalam pemberontakan kamu dan Allah tidak dapat menerima kamu kembali. Kemudian dia katakan, bagi saya bertekad untuk tidak pernah mengakui otoritas Kristus lagi. Dan satu-satunya usaha adalah rebut itu kemerdekaan yang selama ini tidak diberikan oleh Allah. Dan kita harus ambil paksa hak-hak yang tidak diberikan oleh Allah itu. Nyonya White memberikan keterangan ini. Sejauh berbicara tentang setan, maksudnya dia terlalu jauh, dia sudah pergi terlalu jauh untuk kembali kepada Allah. Benar bahwa dia sudah terlalu jauh untuk kembali. Tetapi tidak demikian dengan mereka yang dibutakan oleh penipuannya. Saya mau menyampaikan kabar baik melalui seminar ini, yaitu kita boleh saja melakukan kesalahan, tetapi kita belum pernah berada pada titik di mana kita tidak dapat kembali lagi. Dan kalau ada perasaan di dalam dirimu orang muda, bahwa engkau telah melakukan kesalahan dan engkau terlalu jauh untuk kembali, itu adalah suara Lucifer di telingamu. Ingat, kalau itu berhubungan dengan Lucifer, ya dia sudah terlalu jauh untuk kembali. Tetapi bagimu dan bagiku tidak ada tempat terlalu jauh untuk lari dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu begitu besar sehingga tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni kalau itu diakui dan ditinggalkan. Saudara, kalau ada bujukan ini dalam pikiran kita yang telah melakukan kesalahan bahwa saya sudah terlalu berdosa untuk kembali kepada Allah, itu bisikan setan. Jangan dengarkan itu. Jangan dengarkan itu. Kembali kepada Tuhan sebelum pintu kasihan ditutup. Tinggalkan semua perbuatan dosa kita. Karena Allah kita itu begitu baik. Kasih karunia-Nya sangat dalam, mampu untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang mau mengakui dosa-dosanya. Bagi mereka nasihat daripada malaikat yang setia membuka pintu pengharapan. Jika mereka memperhatikan amaran itu, mereka dapat menghancurkan jerat setan. Tetapi tidak. Akhirnya banyak daripada malaikat itu kemudian tidak kembali oleh karena setan. Sekarang, waktu keputusan akhir untuk nasib Lucifer. Kita lihat kutipannya. Seluruh penghuni sorga dikumpulkan di hadapan Allah untuk diputuskan semua perkara mereka. Dan di sanalah, saudara perhatikan, di sanalah ditetapkan bahwa setan harus dikeluarkan dari sorga bersama malaikat, semua malaikat yang memberontak dengan dia. Sekarang dapatkah kita melihat gambaran apa yang terjadi di sorga seperti yang digambarkan secara ringkas di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat 9 yang kita baca tadi? Terjadi pertempuran di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya melawan naga dan malaikat-malaikatnya. Kira-kira ini rinciannya. Saya mau baca lagi. Di sanalah ditetapkan bahwa setan harus dikeluarkan dari sorga bersama semua malaikat yang memberontak dengan dia. Jadi sudah ditetapkan, sudah diputuskan bahwa setan bersama dengan pengikut-pengikutnya dikeluarkan dari sorga. Perhatikan kata ini, lalu terjadi peperangan di sorga. Tetapi malaikat yang benar bertahan dan setan dan pengikutnya dibuang dari sorga. Buku
tulisan-tulisan permulaan halaman 145 paragrafnya yang kedua. Kapan setan bertobat? Ada topiknya di sini. Setan bertobat tetapi sudah terlambat. Kapan itu? Mari kita lihat kutipan ini. Setelah setan dan mereka yang jatuh dengan dia dikeluarkan dari surga, dan dia menyadari bahwa dia telah hilang kesucian dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Perhatikan apa yang dikatakan di kutipan ini. Dia menyesal. Setan menyesal. Dan dia berharap untuk dikembalikan di surga. Dia rela mengambil posisi apa saja yang pantas atau posisi yang dapat ditugaskan kepadanya. Dia rela untuk itu. Walaupun sudah tidak menjadi lagi kerub, tetapi dia rela apa saja. Yang penting kembali. Tetapi perasaan ini muncul sesudah dia diputuskan keluar. Sudah diputuskan, sudah ditetapkan keluar. Kutipan ini menyebutkan, roh nubuat menyebutkan, tetapi tidak. Surga tidak harus ditempatkan di dalam posisi berbahaya. Surga akan tercemar jika dia kembali. Karena dosa berasal dari dia. Dan benih pemberontakan ada bersama-sama dengannya. Dia dan pengikutnya menangis dan memohon dikembalikan kepada Allah. Tetapi dosa-dosa mereka, apa itu? Kebencian, kemarahan, dan kecemburuan mereka itu sudah terlalu besar sehingga Allah tidak dapat mengampuninya lagi. Dan disebutkan itu harus tetap tinggal untuk menunggu hukuman akhirnya. Sambungan daripada cerita ini sebutkan begini. Ketika setan sepenuhnya sadar bahwa tidak ada lagi kemungkinan baginya untuk kembali kepada Allah, kebengisan dan kebenciannya mulai diwujudkan, mulai dinyatakan. Dia menghubungi malaikat-malaikatnya dan satu rencana dibuat untuk tetap bekerja melawan pemerintahan Allah. Perhatikan ini saudara, ketika Adam dan Hawa ditempatkan di taman yang indah, setan berencana untuk menghancurkan mereka. Jadi dari segi waktu, kapan setan sudah tidak dapat bertobat? Nampaknya seperti sebelum penciptaan. Alasan setan belum dibinasakan. Mengapa setan belum langsung dibinasakan? Oke, ini alasannya. Alasannya yang pertama, oleh karena penduduk surga dan penduduk dunia ini pada waktu itu mereka tidak siap untuk mengerti sifat dosa itu dan akibat daripada dosa itu. Jadi kalau dia langsung dibinasakan si sumber dosa ini, maka yang lain belum mengerti apa itu dosa. Sesuatu yang aneh yang belum pernah mereka kenal, kemudian dibunuh mereka, apa ini dosa? Apa sifat dosa? Mereka belum mengerti untuk hal ini. Makanya dia belum dibinasakan. Kemudian jadi berikut, mereka belum dapat melihat, mereka tidak mengerti dosa. Di pihak yang lain atau di sisi yang lain, mereka belum dapat melihat keadilan Allah di dalam membinasakan setan dan dosa itu pada waktu itu. Jadi untuk alasan ini sehingga setan belum dibinasakan. Apa alasannya? Karena penghuni sorga dan penghuni dunia yang lain belum mengerti sifat dan akibat dosa itu. Dan yang kedua, yang seperti mata uang, sisi sebelah daripada mata uang itu adalah mereka belum dapat melihat keadilan Allah ketika membinasakan iblis atau membinasakan dosa itu. Kalau dia segera dibinasakan, ada yang akan melayani Allah dari rasa takut, bukannya dari rasa cinta. Jadi pengaruh penipu itu tidak akan sepenuhnya dihancurkan kalau dia langsung dibunuh. Dan juga roh pemberontakan tidak akan sepenuhnya dapat dihapuskan apabila dia langsung dibinasakan iblis pada waktu itu. Dan untuk kebaikan alam semesta selama berabad-abad, maka dia harus memperkembang prinsip-prinsip dosanya sepenuhnya. Bahwa tuduhannya terhadap pemerintahan ilahi itu dapat dilihat oleh semua makhluk ciptaan di dalam terang, di dalam keadaannya yang sesungguhnya. Itu mengapa setan belum dibinasakan. Saudara-saudara sekalian, saya kira ada beberapa bagian penting kita sudah lihat dari kutipan Ellen G. White. Sekarang mari kita lihat kepada keadaan kita sekarang ini. Untuk aplikasi bagaimana pekerjaan setan di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan jemaat. Wahyu 12 ayat 17 banyak kita mengerti ya. Disebutkan maka marahlah naga itu adalah iblis.
kepada perempuan itu. Jadi naga itu marah kepada perempuan itu. Perempuan itu adalah jemaat. Lalu pergi memerangi keturunannya, keturunan perempuan yang terakhir. Dituliskan yang lain, tetapi maknanya yang paling tepat adalah yang terakhir. Siapa keturunan perempuan yang terakhir itu? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Gereja Masehi Advent hari ke-7, orang-orang muda sekalian, mengakui bahwa keturunan terakhir daripada perempuan itu adalah gereja Masehi Advent hari ke-7. Yang memiliki ciri-ciri menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itu pengertian utamanya adalah Alkitab menurut Yohanes pasal 5 ayat 39. Pengertian yang lain adalah roh nubuat menurut Wahyu pasal 19 ayat 10 dan Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-9, yaitu para nabi. Tetapi saudara-saudara, mari kita melihat ini pekerjaan naga atau setan sekarang ini. Apa pandangan atau sikap daripada setan terhadap keturunan yang terakhir? Menurut Wahyu 12 ayatnya yang ke-17. Apa yang dia usahakan? Kepada gereja yang terakhir, dia marah. Perhatikan itu, dia marah. Yang kedua, dia perangi. Dia marah dan dia perangi. Sejarah telah menunjukkan bahwa kalau gereja ini mendapatkan tantangan dari luar, kita dapat dengan kekuatan yang kita miliki, kita dapat menolak. Tetapi yang dibuat di dalam sejarah gereja adalah ketika kekafiran masuk ke dalam gereja, maka banyak gereja yang murtad. Itu dalam sejarah gereja. Bagaimana dengan gereja umat Allah di akhir zaman? Gereja Masehi Advent hari ke-7. Saya mau mengatakan ini. Hati-hati apabila Anda merasa kecewa dengan gereja. Kemudian Anda memupuk rasa kecewa itu, memendam di dalam rasa kecewa itu, kemudian rasa kecewa itu berkembang menjadi marah. Kalau marah ini tidak dibunuh di dalam diri Anda, itu akan berujung kepada memerangi gereja itu. Dan itu sifat iblis. Kalau dia tidak dapat melakukannya di luar, dia melakukannya di dalam diri orang-orang. Dan boleh jadi orang-orang muda. Ayat ini menyebutkan, marahlah naga itu dan memerangi keturunannya yang terakhir, keturunannya yang lain. Hati-hati dengan kecewa, marah, kongba perang melawan ini gereja. Orang mengerti bahwa gereja ini adalah gereja yang benar. Tetapi hati-hati memiliki jiwa ini di dalam diri kita. Oke, mari kita lihat jiwa Kristus. Apa harapan Kristus untuk gereja ini? Mari kita baca doa Kristus di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat 26. Kita baca ayat 11. Apa harapan Kristus yang perlu kita wujudkan di akhir zaman ini untuk gerejanya? Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Ini doa Kristus. Peliharalah mereka di dalam namamu. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Apa itu? Peliharalah mereka di dalam namamu supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Apa harapan Kristus untuk gereja? Gampang, supaya menjadi satu. Kalau kita betul-betul mengakui bahwa ini gereja Kristus, mari kita wujudkan doa Kristus di dalam gereja, untuk gereja. Apa itu? Supaya mereka menjadi satu sama seperti Kristus satu dengan Bapa. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Sama nadanya. Kemudian ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Saudaraku, orang-orang muda, perhatikan ini. Ini adalah doa Kristus kepada Allah untuk jemaatnya, yaitu supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu. 4 kali paling kurang di dalam doanya dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Yesus berdoa kepada Bapaknya supaya murid-muridnya dan mereka yang menerima pekabaran daripada murid-muridnya ini menjadi satu. Kita bandingkan dengan Wahyu 12 ayat 17. Setan marah dan memerangi. Pertempuran yang terjadi dalam kerajaan sorga, sementara terjadi di akhir zaman ini, di dalam gereja, bahkan di dalam dirimu orang muda.
Mau backing ini gereja bersatu sama seperti doa Kristus, atau mau perangi ini gereja, marah-marah di gereja, kau backing perang di dalam gereja. Tergantung kepada kita untuk mengambil keputusan. Dan saya mau menganjurkan, mari kita wujudkan doa Kristus di dalam kehidupan kita pribadi dan kembangkan itu di dalam jemaat kita.